Stunting sendiri itu adalah definisinya adalah kekurangan gizi kronis. Karena mungkin yang ada di depan rumah itu adalah daging ayam yang lebih fresh gitu ya. Daging ikannya enggak gitu. Fish for school. Apa itu Pak? Ya jadi Fish fish for Ikan buat school. sekolah. Oke. Ikan masuk sekolah. Saya agak seneng ketika diminta untuk memandu acara ini karena stunting itu sebuah isu yang harus segera diselesaikan. Tapi nggak cuman harus segera diselesaikan, caranya apa? Nah hari ini kita ngobrol di Wicara Mina bersama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, saya Marta Sasongko. Gizi ikan itu apakah bisa untuk mencegah stunting? Nah saya sudah hadirkan 3 narasumber. Yang pertama tentu saja Pak Kepala Dinas. Bapak Insinyur Bayu Mukti Sasongka MSI, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DIY. Ya Pak. Siap. Hari ini ngomongin ikan dan stunting ya Pak. Karena stunting kan ini dikeroyok semua OPD ya Pak. Ya. Harus ikut serta di dalamnya. Nah dari Dinas Kelautan ini bagaimana ikannya apakah bisa berkontribusi gitu ya Pak ya? Ya. Oke. Dan kemudian bersama dengan Komisi B juga DPRD DIY sudah hadir Pak Bambang Setiomartono SEMBE. Pak Bambang. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami diundang pada saat ini untuk membicarakan masalah gizi ikan untuk mencegah stunting. Karena isu dari stunting ini sudah menasional. Iya betul. Bagaimana agar supaya stunting ini bisa turun, mudah-mudahan bisa tidak ada lagi stunting yang ada di Indonesia. Iya betul. Ya, kemudian kami dari anggota DPRD DIY khususnya di Komisi B itu sangat mendorong agar supaya gizi ikan untuk pencegahan stunting ini bisa kita sosialisasikan dan kita laksanakan agar supaya gizi ini bisa memasyarakat agar supaya mulai dari ibu yang mengandung sampai dengan lahirnya bayi sampai dengan besar itu tercukupi gizi dari ikan. Nah ini sudah komplit dari Pak Bambang, berarti sudah selesai nih. Itu pertanyaan nanti Pak juga bahwa kenapa stunting atau dimulai dari mana nanti stunting bisa diatasi gitu ya Pak ya? Iya siap. Tapi Pak Bambang juga punya pengalaman melihat kondisi perikanan dan kelautannya di DIY Pak? Iya, sudah keliling-keliling? Iya terima kasih. Jadi di DIY itu kan ada 2 pelabuhan ikan besar ya. Oke. Yang satu di Sadeng, yang satu di Gesing. Tapi pelabuhan-pelabuhan yang lain ada. Oke. Cuman problemnya ini ikan-ikan itu tidak bisa masuk ke pasar. Nah ini nanti mungkin ada forbidden gitu kayaknya. Iya mungkin Pak Bayu bisa menjelaskan. Oke Pak. Ya. Nanti kita bahas di waktu kita ngobrol ya Pak. Siap. Saya akan mengenalkan satu lagi narasumber yang ini kita ngomongin tentang stunting dan gizinya itu apakah betul. Sudah kita hadirkan ini impor nih dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Ibu Isnanda Putri Nur Istiqomah SGZ MGZ. Ya, Bu betul ya. Ya. Jadi sarjana gizi dan magister Magister gizi. Oke. Kebetulan juga pengajar di prodi ilmu gizi. Ilmu gizi juga. Oke, baiklah. Nah, kalau gitu kita ngomongin dari stuntingnya dulu nih karena ada yang punya background gizi. Kalau kita bilang stunting itu sebenarnya kenapa isunya baru sekarang? Kan mungkin zaman beberapa puluh tahun atau dekade yang lalu pun kita bisa melihat tinggi badannya juga segitu-gitu gitu orang Asia. Nah, sebenarnya apa sih yang definisi di stunting itu? Oh, baik, jadi stunting sendiri itu adalah definisinya adalah kekurangan gizi kronis ya, kekurangan gizi kronis dalam jangka waktu yang panjang. Kekurangan gizi kronis. Iya, jadi kekurangan gizinya itu dalam jangka waktu yang panjang. Nah, stunting itu adalah hasil akhirnya dari kekurangan gizi kronis. Makanya dari pemerintah itu fokusnya lebih ke pencegahan. Karena kalau sudah masuk ke stunting itu lebih ke ada penurunan daya tumbuh kembangnya dari segi kognitif, dari pertumbuhan juga terganggu pada anak gitu. Apalagi ini juga bisa cegah dalam 1000 HPK. Ada namanya program 1000 HPK Bu. Jadi
Kenapa jadi stunting itu saat ini jadi concern utama? Karena Indonesia ini kebetulan saya juga ikut survei SSGI, jadi dari pemerintah ada survei status gizi Indonesia, itu fokus untuk stunting aja, itu dari 2019. Jadi dari 2019 itu persentase stunting di Indonesia tuh 30%. Dan sekarang tahun 2022 kemarin survei terakhir turun jadi 21%. Nah, Oh lumayan ya. ada ya, penurunan jadi ketika tiap ada tahun dia harus perhatian. ada turun. Jadi targetnya turun. Jadi targetnya nanti 2024 kita zero stunting. Jadi kita menuju ke situ. Jadi kita bikin dari pemerintah ada program-program pencegahan stunting gitu. Jadi karena dia masuknya ke banyak persentasenya dan efeknya lebih ke jangka panjang. Kalau gizi buruk, gizi kurang itu bisa diatasi saat itu juga karena dia bisa dari PMT makanan ya, dirujuk ke rumah sakit. Kalau gizi gitu. buruk bisa intervensinya Iya. jangka pendek. Iya, jangka Tapi pendek. kalau stunting ini harus jangka panjang karena Iya. dia terjadinya juga jangka panjang. Kalau sudah stunting sebenarnya sudah kejadian ya. Jadi makanya belum ada namanya pengobatan untuk stunting. Jadi fokusnya ke pencegahan karena Artinya cuma kalau 20% sudah stunting itu sudah Iya. sudah terlambat gitu Iya, ya. sebenarnya kalau stunting sudah terlambat gitu. Oke. Ukurannya apa sih stunting itu dari sisi apa hasil akhirnya Iya. yang dinilai itu apa? Apakah hanya tinggi badan atau apalagi sih? Jadi indikator untuk stunting itu dia tinggi badan anak itu kan dilihat dari tiap bulan kan ada posyandu Bapak. Jadi posyandu itu adalah pemantauan awal. Jadi kalau dia grafiknya nggak naik dari segi tinggi badan per umur. Jadi stunting itu dia tinggi badan per umur. Jadi usia 1 tahun harusnya tingginya segini. Tapi dia di bawah itu. Nah itu Harusnya dimaksudkan ini stunting. tuh tetap pakai ukuran apa? Ini kan Asian Ada. sama Asia itu kan juga ngaruh ya. Dia maksudnya ke Asia aja. Oh, Jadi di oke. Indonesia udah ada interpretasinya sendiri ini beda. Jadi kalau ini ukurannya dari kementerian. Jadi ada buku KMS tuh buku yang Oke. dari buku pink itu dari ibu-ibu itu buat balita juga ada ya. Jadi intervensinya memang dari posyandunya dulu. Nah ini kalau posyandu sudah terindikasi dia kok grafiknya nggak naik nih, nggak ke atas, itu sudah dari puskesmas ada intervensi, kita Ada kasih warning ya? telur, kita kasih edukasi ke ibu balitanya kayak gitu. Tapi Itu sekali lagi kalau itu sudah terjadi, Iya. sebenarnya sudah intervensi ini tidak terlalu berpengaruh ya. Ya makanya lebih ke pencegahan. Jadi misalkan berat badan anak ini dia tidak naik dalam 1 bulan, sudah mulai kita intervensi. 2 bulan nggak naik, kita intervensi. Jadi kita lebih ke pencegahannya, jangan sampai dia ke stuntingnya gitu. Makanya banyak nih program dari pemerintah yang pencegahan. Ada namanya 90 hari PMT pada balita gizi kurang dan pada ibu hamil KEK. KEK itu kekurangan energi pada ibu hamil. Itu lebih ke pencegahannya seperti itu. Tapi kalau untuk penanganannya kurang ini. Tapi sih. selama ini melihat intervensi itu lebih banyak ke siapa nih, ibu hamilnya atau ke anaknya yang mungkin akan cenderung atau menunjukkan tanda-tanda stunting? Kedua-duanya harusnya. Karena program 1000 HPK. 1000 HPK itu kan dari ibu mulai 0 jadinya, 0 bulan. Nah, 0 dari bulan situ dia hamil. hamil. Jadi ya, dari trimester 1 sudah diperhatikan dari gizinya. Gitu. Makanya ibu hamil 0 juga bulan padahal dia diperhatikan. taunya nanti setelah sekian bulan kan dia Ya, hamil. itu. Ya biasanya trimester 1 sudah tahu ya pasti Iya. ya. Itu dari situ pencegahan. Langsung ada intervensi. Iya, harus. Makanya kan ada PMT ibu hamil dan PMT balita gitu. Oke, Pencegahannya baik. ke situ. Ini menarik karena kalau kita Iya. sebut pencegahan sebenarnya saya juga melihat beberapa penelitian bahwa yang harus dilakukan itu adalah dari mindset gitu ya, dari mindset masyarakat bagaimana mengkonsumsi atau mempunyai pola makan yang lebih sehat atau aware terhadap ini kayaknya yang dominan memang protein ya kalau Iya, di stunting ya. Nah, ini ke Pak Kadis nih karena kan kita tuh sering kali disebut Jogja itu paling rendah makan ikannya sampai gemar makan ikan Iya. itu campaign yang sudah bertahun-tahun kita dengar tapi kenyataannya belum terlalu signifikan gitu untuk mengangkat. Apakah memang sampai hari ini Pak masih betul Pak masyarakat DIY khususnya ini masih agak rendah nih konsumsi ikannya? Ya, terima kasih Mbak Marta. Mungkin saya sangat tadi tertarik apa yang disampaikan oleh Bu Isna tadi ya. Ya kita kan biasa sering membicarakan apa masalah gizi yang terkandung dalam ikan. Tadi
yang disampaikan itu memang dengan program kita yang didukung oleh Komisi B Pak Bambang ini, itu kok kayaknya sudah pas nih. Jadi kita ada 2 program besar yang untuk meningkatkan konsumsi ikan. Jadi Iya. yang pertama itu ada program Gemar Makan Ikan. Ya, jadi Gemar Makan Ikan itu kita lakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya makan ikan. Ya. Karena kalau tidak dipahamkan, ya, makan ikan itu banyak kelebihannya, tapi juga ada kelemahan yang harus kita antisipasi. Jadi kalau orang makan ikan, mesti pertama itu banyak durinya. Ya. Iya. Itu bisa diatasi. Sekarang ada bandeng presto, ada olahan nugget dan lain sebagainya. Iya. Ya nggak perlu milah-milah lagi gitu ya. Sudah, harusnya konsumsi ikan nanti bisa meningkat. Kemudian juga biasanya ikan itu amis ya, Iya. amis ya. Amis itu ada solusinya juga. Kita kalau amis itu mesti ikan itu diolah pada waktu yang sudah tidak segar. Iya. Nah, itu bagaimana cara memilih ikan yang segar yang layak dikonsumsi. Ya, itu masuk dalam program yang ada di kita. Kemudian ya ikan itu ada yang bilang mahal, tapi ikan itu bisa melayani semua segmen masyarakat, mulai dari yang harga murah sampai yang paling mahal juga ada. Mulai dari yang nggak murah ya yang masyarakat biasa makan lele, kemudian water, nasi kucing ada Terinya. terinya. Itu sudah salah satu asupan gizi yang bagus ya. Ya. Kalau nasi kucing biasanya terinya 3. Nah, kalau makan 2 berarti sudah 6. Nah, ini nanti Lumayan ya. sudah lumayan. Ya. Iya. Iya. Nah, tapi juga punya kelebihan ikan itu. Kelebihan yang tidak dimiliki oleh bahan pangan yang lain ya di luar ikan. Karena ikan itu tidak ada satu agama pun yang menolak tidak membolehkan makan ikan. Saya kira tidak ada ya. Iya. Jadi semua agama menerima. Betul. Kemudian semua usia juga menerima. Artinya dari yang tadi balita yang kecil sampai dengan yang sudah apa ya, yang sudah tua ya, sudah seperti saya. Nah, ini makan ikan tidak ada larangannya karena sekarang kita kan beralih makan ke daging putih ya. Iya. Ke daging Lebih sehat ya. Lebih sehat. lebih sehat. Ya. Jadi kelebihannya banyak juga ikan. Ya. Artinya kalau yang bahkan kalau yang menganut agama Islam itu kalau hewan harus disembelih ya, baru itu halal. Tapi kalau ikan mati di kolam pun kalau itu dipandang masih mau dimakan, itu hukumnya masih halal. Ya itulah salah satu kehebatan makan ikan. Tapi kenapa kok konsumsi makan ikan kita ya dianggap masih rendah kalau dibandingkan dengan rata-rata nasional ya. Iya. Rata-rata nasional kita itu sudah 56 kilogram per orang per tahun. 56 kilogram Per orang per tahun. Itu nasional. Nasional. Nih di DIY Nah, berapa Pak? di DIY kita tahun 2022 ya, karena anunya baru 2022 itu mencapai 35,5 sekian. Ya, jadi separuh Jadi masih 20%. lebih sedikit. Nah, sehingga ya indikasi kita itu tadi kurangnya pemahaman terhadap manfaat makan ikan, kemudian cara untuk mengolah agar ikan tersebut sesuai dengan selera masyarakat Jogja. Ya. Kalau Surabaya kan seneng yang asin-asin ya. Kalau di Padang itu Pedas. seneng yang pedas. Iya. Kalau di Jogja kan Manis. Manis. Agak manis manis. gurih ya. Oh, selera gudeg. Nah, Iya. nah, sehingga kita ada suatu kegiatan yang Ada inovasinya begitu, namanya Pak? ya alih teknologi dan informasi. Yang ini kegiatan yang paketnya cukup banyak kita lakukan dan ini sangat didukung oleh Komisi B, Pak. Iya. Alih teknologi dan informasi itu kita punya 2 unit mobil
yang nanti akan turun ke kelompok-kelompok masyarakat yang itu di situ sudah isinya lengkap, mulai dari alat pengolahnya, kemudian audio visualnya, bahan baku yang akan diolah, termasuk instrukturnya. Jadi kita mendatangi kelompok-kelompok masyarakat, ada yang dari unsur PKK, dari unsur keagamaan, dari banyaklah dari elemen-elemen kelompok masyarakat itu nanti mengajukan ke kita untuk disosialisasi. Ya, di situ nanti akan dilatih. Jadi satu paketnya 30 untuk 30 peserta. Itu kita latih mulai dari cara memilihnya, kemudian cara pengolahannya banyak Jenisnya. ragamnya ya. Kita punya ragam produk yang banyak, mulai dari yang nugget-nuggetan, yang frozen, abon dan lain sebagainya, bergantung nanti permintaan dari masyarakat. Jadi kita latih situ supaya nanti seleranya itu bisa sesuai dengan lidah masyarakat Jogja. Oh, jadi rangkaian macam-macam Ya, sehingga mana yang lebih ya, cocok kita ya. akan Jadi ada menarik. dua jalur kita lakukan, kita ajari cara pengolahannya supaya tadi kelemahan-kelemahan dari ikan itu bisa teratasi. Kemudian juga nanti pemahamannya bahwa makan ikan itu mengandung gizi yang cukup tinggi ya. Nah, ada omega 3, nanti mungkin Bu Isna bisa lebih detail ya. Omega 3, omega 6, omega 9, DHA dan lain sebagainya. Banyak itu. Ya, itu hanya terkandung atau paling banyak di ikan ya, Bu. Itu sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi kita ibaratkan kalau makan ikan itu dianggaplah minum jamu. Ya. Jadi jamu itu pahit pada diminum karena memang khasiatnya sudah dibuktikan, sudah dirasakan. Nah, ikan kita bikin seperti itu supaya pemahamnya itu wah roda sidik nggak apa-apa lah. Dan itu demi kebutuhan asupan untuk tubuh kita. Oke, Pak. Ya, dan tadi betul yang disampaikan Bu Isna, 1000 hari pertama kehidupan ya. Iya, betul. Itu memang dari, kalau saya sering baca literatur kan mulai dari 2 atau 3 bulan pertama ya kehidupan sampai dengan umur 2 tahun itu disitulah 80% otak manusia itu terbentuk. Betul atau tidak? Golden 80% otak manusia terbentuk di situ. Dan itu harus diberikan asupan yang tadi omega 3 dan lain sebagainya itu harus masuk di situ. Jadi kalau kita ibaratkan lagi untuk seperti HP ya, memori kita, otak kita. Nah, itu kalau sudah tadi sudah kronis tidak dari awal kita tangani, nanti ya paling kayak kalau saya diejek sama anak saya, bapak itu kok HP-nya cuma kelasnya anak SMA itu loh. Samsung aja yang kelasnya A. Nah, itu kayak itu loh. Padahal kalau kita nanti makan ikannya sudah sesuai dengan ya standar nasional, syukur lebih itu. Nah, nanti dari tadi 1000 hari pertama kehidupan, dari semester pertama sampai dengan 2 tahun itu memorinya sudah memang besar, jadi diisi apa saja. Nah, itu menjadi generasi yang sehat, kuat dan itu cerdas. tujuannya ya, Pak ya. Ya, itu nanti arahnya ke sana. Kebetulan saya juga membaca satu penelitian di India, ini kalau nggak salah tadi, mereka pernah meneliti membandingkan antara anak dengan asupan gizi, kan di sana ada yang vegan ya, hanya nabati, dan dibandingkan dengan yang mengkonsumsi hewani. Ternyata hasilnya memang berbeda. Jadi yang nabati itu dibutuhkan, tetapi ketika kita bicara stunting atau pertumbuhan anak itu lebih banyak dampaknya ketika mengkonsumsi yang protein hewani. Nah, ini saya ke Pak Bambang nih, karena kita ngobrol juga tadi, Jogja itu kenapa ya susah banget buat meningkatkan konsumsi ikan, barangkali juga ditarik ke masa lalu gitu ya. Pak Bambang sempat melihat juga di posisi di di pelabuhan, Pak. Iya. Ada kondisi apa yang bisa dipetakan? Iya, terima kasih Mbak Marta. Jadi Komisi B kan pernah juga ke Sadeng dan ke Gesing ya, pelabuhan itu.
Jadi hasil dari tangkapan ikan itu ternyata tidak bisa tersalur ke Jogja. Malahan ada juga yang di Sadeng itu malah dibawa keluar Jogja, Surabaya. ke Surabaya. Kemudian setelah ke Surabaya baru ke Semarang, Semarang baru balik ke Jogja. Oh, jadi benar nih ikan mati 7 kali itu ya Pak ya? Ya. Baru dikonsumsi. Ya, Oh. tapi itu kan kondisi di pelabuhan. Kalau kondisi di darat, jadi Komisi B itu juga mendorong untuk gemar ikan, Mbak. Jadi kita kan dari menu dari Dinas Kelautan itu kan ada kelompok untuk memelihara ikan. Nah, itu kita bikin kelompok-kelompok untuk memelihara ikan lele. Ikan lele. Nah, ikan lele itu nanti seperti yang disampaikan Pak Bayu tadi, itu bisa nantinya ikan lele itu bisa dibuat untuk makanan, jenis-jenis makanan. Tetapi kelompok-kelompok yang kita buat itu ada bantuan dari satu kelompok itu mendapatkan 6 kolam bulat itu. Kemudian setelah nanti diberikan bibit, kemudian 3 bulan kan nanti sudah panen. Nah, panen itu nanti bisa juga untuk mencukupi kebutuhan masyarakat. Nah, kemudian diharapkan nanti dari hasil panenan itu sebagian juga untuk membelikan bibit lagi agar ini berkesinambungan. Dan Pak Bayu saya laporkan pada tahun 2024 ini saya membuat atau mengajukan itu ada 11 kelompok, Pak. Wah. Jadi 11 kelompok lele. Kelompok Nah, masyarakat. berarti kalau 11 itu kali 6 kolam kan 66. sudah 66 kolam. Nah, nanti mudah-mudahan dari hasil pembesaran lele ini bisa untuk mencukupi kebutuhan untuk mendukung gemar ikan. Itu yang dari darat nih, Pak. Nah, kalau yang dari laut ini memang karena di Jogja itu kan seperti si Sultan menghadap ke selatan toh. Iya Pak, jadi Jogja itu harus menghadap ke selatan. Padahal selatan itu kan laut nih. Ya. Betul. Laut Selatan sebagai halaman depan. Sebagai masa depan. Nah, kemudian kan di laut selatan itu kan banyak ikan Mbak, sebetulnya. Nah, ini perlu dilakukan setiap saat untuk bisa bagaimana meningkatkan hasil dari ikan di laut selatan. Karena kita sudah menghadap halaman depan, Ya. tapi kita masih nonton gitu ya Pak ya? Nah, itu. Untuk ngambilin ikannya Iya, gitu ya. makanya ini harus ada program-program bagaimana untuk meningkatkan hasil produksi dari ikan yang ada di laut selatan. Nah, ini perlu mungkin dari dinas mungkin perlu melakukan studi banding. Mungkin. Jadi saya usul Pak Bayu. Jadi saya kan pernah hidup di Bali, Pak. Saya hidup di Bali itu 5 tahun. Itu kalau kita mencari ikan segar itu setiap pagi ada di Benoa. Nah, di Pelabuhan Benoa itu. Ini kalau di Benoa sama sebenarnya posisinya dengan di pantai selatan kita ya. sama. Cuman ke laut selatan. Hasilnya di Benoa dengan di kita belum sama bisa ya. mencapai seperti yang di Benoa. Nah, kemudian kalau kita di Makassar, ya. Makassar itu kan masyarakat sana itu semuanya mesti makan ikan. Makan ikan. Jadi Selain iga bakar gitu ya Pak ya. ya, jadi memang seperti saya juga pernah hidup di Kalimantan. Iya. Di Kalimantan Timur, saya di Balikpapan. Itu juga pelabuhannya juga bagus. Jadi Betul. kita banyak sekali kita itu makan ikan. Ya, karena banyak Jadi itu tersedia. nggak perlu dikampanyekan, mereka sudah makan ikan sendiri ya Pak ya? Iya, betul. Iya. Jadi dengan adanya ikan-ikan itu kemudian bisa untuk meningkatkan gizi, sehingga nanti lambat laun bagaimana agar supaya produksi ikan itu bisa bertambah dan nantinya masyarakat bisa makan ikan itu secara massal kalau bisa. Jadi akhirnya nanti yang bukan ikan itu menjadi berkurang. Karena seperti makan
daging putih Pak ya. Ya. Nah, daging putih kan lebih bagus daripada daging merah. Iya, Iya ya, iya. Bisna ya. Nah, saya kira begitu. Jadi Ya. lambat laun kita akan bergeser. Betul. Bergeser dari makan ayam, kambing dan sebagainya menjadi makan ikan. Nah, Ya. mungkin analisanya Pak Bambang nih. Ini ada daerah yang memang mereka akhirnya tidak perlu dikampanyekan, mereka dengan sendirinya makan ikan. Ya. Sementara kita susah nih, karena mungkin yang ada di depan rumah itu adalah daging ayam yang lebih fresh gitu ya. Daging ikannya enggak gitu. Ya. Nah, analisa itu apakah dari hasil itu apakah yang mau disarankan kepada dinas Pak? Apakah perlu, apa yang diperlukan sehingga masyarakat kita bisa mendapatkan dengan fresh kah, lebih mudah kah, sehingga otomatis mereka akan membeli gitu loh, karena Jadi hasil aksesnya ikan mudah. yang sudah ditangkap itu kami mengusulkan untuk dibuat storage. Mbak. Jadi gudang ikan yang pakai es. jadi tidak perlu dilarikan ke Ya, Surabaya tidak perlu tadi. di Surabaya ke Oke. Semarang itu enggak. Jadi itu ada Dan di kita gudang belum ada ikan. itu Pak? Ada tapi belum Masih besar. belum memadai. Ya, Oh, 30 oke. on. Oke. Ya, jadi kalau bisa lebih besar sehingga hasil tangkapan itu bisa disimpan di storage itu agar nanti kalau ada kebutuhan langsung bisa diambil. Oh. Gitu. Nah, Jadi ini jangan-jangan gini, orang Jogja itu kalau datang ke Kalimantan misalnya atau ke Bali tadi misalnya sebenarnya juga makan ikan gitu loh. Tapi karena mereka mendapatkan ikan yang segar, merasa lebih enak, jadi sebenarnya mereka tuh tidak perlu dipaksa makan ikan, hanya kebetulan akses ikan di Jogja jangan-jangan karena tidak mudah gitu. Ya. Sehingga kalau tadi salah satu solusinya ada storage, kemudian masyarakat Jogja akan lebih mudah mengakses, dapat ikan yang lebih segar, barangkali akan berubah pola makannya. Apakah bisa seperti itu? ya, saya kira demikian. Oke. Jadi untuk meningkatkan hasil dari tangkapan ikan yang ada di Laut Selatan itu supaya terus ditingkatkan. Ya, kemudian Otomatis konsumennya juga akan Ya, bertumbuh, kan? otomatis, gitu. Karena kan tadi takutnya ini kalau disediain banyak nanti nggak laku. Mungkin karena ada kondisi-kondisi tertentu yang karena kalau hasil akibatkan. melimpah itu Ya. otomatis kan harga murah. Iya. Nah, betul. kalau harga murah kan berarti kan kemampuan masyarakat untuk membeli kan ada. Sehingga bisa merubah dari makan yang merah menjadi makan yang putih kan begitu. Dan karena tersedia dengan Ya. mudah juga diakses ya. Karena sekarang kan tidak mudah juga ya, mencari ikan. Kalau pokoknya kalau yang paling gampang lihat daging ayam lah di mana-mana. Tapi Ya. daging ikan kan nggak selalu ada yang penyedianya gitu. Ya. Nah Pak Ya, Bayu ya. apakah bisa di ini? Ya. Mungkin ada itu tadi amis dan tidak sukanya karena sudah tidak fresh, kemudian ketersediaannya juga tidak continue. Mungkin bisa diatasi Pak. Ya, jadi ada beberapa permasalahan ya terkait dengan distribusi ikan ya, karena ikan kan barang yang mudah busuk sehingga Betul. harus ditangani dengan serius. Spesifik ya. Tadi yang Pak sampaikan ya memang betul lah. Ikan itu harus ditangani dengan sistem rantai dingin, jadi Ya, ya. mulai dari penangkapannya, kemudian masuk ke kapal, kemudian sampai ke TPI, tempat pendaratan ikan, sampai ke pasar itu harus semua dengan rantai dingin. Ya, Nah, ya. ini yang kadang-kadang kan ya nelayan kita, masyarakat kita masih kadang-kadang kalau nanti dikasih es itu justru nanti rasanya menjadi apa? Beda. Berbeda, menjadi ya banyak masalah. Nah, tapi sebenarnya kan tidak seperti itu. Hanya memang ada perlakuan khusus. Kalau yang ikan keluar dari cold storage itu jangan langsung digoreng, jangan langsung dimasak, tapi harus ditiriskan dulu dengan suhu kamar sampai nanti ikan itu kembali pada tekstur ya, tekstur waktu dia ditangkap. Nah, dari kondisi fresh baru dilakukan penanganan, pengolahan gitu. Jadi jangan supaya ikan yang keras jadi batu langsung dikasih air panas biar cepat. Nah, itu makanya perlu tadi kita mempunyai armada tadi mobil alih teknologi dan informasi itu. Dan bagaimana cara penanganan ikan sampai dengan nanti bisa dimakan. Nah, kemudian terkait dengan tadi ketersediaan ikan, memang kalau dari data kita, data statistik kita itu kita dalam 1 tahun itu produksi dari Jogja itu dari ikan
yang budidaya ikan yang ada di darat itu kan sekitar 97.000 ton ya. Itu DIY dalam saja, satu Pak? tahun. Ya, kemudian untuk yang tangkap memang masih rendah, Pak Bambang. Iya. Baru sekitar 6.500-an. Jadi mungkin sekitar ya 105.000 ton lah per tahun ikan kita dari yang ada di laut dengan yang ada di darat. Sedangkan kebutuhan kita itu dalam satu tahun sekitar 130.000 ton. Ya, jadi masih ada Ada sekitar kebutuhan 25.000 Iya. ton yang itu harus didatangkan dari luar. Nah, itu dalam bentuk ikan hidup, ikan segar, ikan hidup yang atau ikan segar yang ikan tadi hasil tangkapan. Jadi kita masih seperti itu dan ini ada beberapa survei untuk ikan yang hidup, ikan lele saja tiap hari itu dari luar masuk ke DIY itu ya sekitar di atas 10 ton lah, 10 sampai 12 ton per hari. Tapi yang namanya distribusi ya memang seperti itu. Tapi artinya dengan itu speleng 25.000 ton dalam satu tahun itu kan merupakan peluang tadi yang disampaikan Pak Bambang untuk kita memproduksi sendiri. Iya, betul. Dengan tadi bantuan kolam-kolam bulat yang Pak Bambang tadi kelompoknya ada 11 ya, 11 kan sudah 66 kolam. Nah, padahal satu kolam kan bisa memproduksi ya mungkin kalau jumlah pada tebannya kan yang sekitar 1.000 1.050 kemarin ya. 1.050 ya itu kan mungkin ya sekitar berapa Pak? Kalau isi 10 ya berarti kira-kira 1 kuintal ya. 1 kintal. 1 kuintal berarti ya kalau 60 tadi kan sudah banyak, mungkin panennya tiap hari 5 kolam ya sudah cukup lumayan. Jadi kita dari dinas itu kita tangani hulu sampai dengan hilir. Artinya mulai dari pembuatan benihnya untuk yang di darat, pembuatan benih itu tidak mudah. Iya. Nah, karena kalau benihnya tidak bagus, dipelihara, diberi makan sebagus apapun hasilnya juga tidak proteinnya optimal ya. itu tidak akan optimal. Sehingga kita ada atau kita punya Pemda DIY itu balai yang di eselon 3 kami, UPT kami, itu untuk memproduksi benih. Ya. Jadi mulai dari membuat calon induk, kita silang-silangkan, dan kalau kita yang besar sekarang nila ya, Nila Satria yang memang sudah rekomendasi dari pusat, dan ini karya kita itu kita terus membuat calon induk untuk dipasarkan ke masyarakat sehingga nanti di masyarakat dengan calon induk yang bagus itu akan menghasilkan nanti induk, kemudian nanti menghasilkan benih yang akan dipelihara, benih istilahnya ya benih yang akan ditebar itu dengan kualitas yang bagus sehingga produksi kita akan bisa meningkat. Ini yang bisa dibeli oleh masyarakat itu benihnya atau indukannya juga bisa, Pak? Indukannya. Oh, indukannya. Calon Jadi induk, ya, kemudian utamanya dibenihkan calon mereka induk sendiri. di samping benih juga kita menjual, tapi yang utama adalah calon induk. Karena kalau calon induk ini nanti digunakan oleh kelompok pembenih yang dia akan membenihkan kemudian dijual, nanti otomatis benih yang beredar di DIY itu adalah benih-benih ikan yang memang unggul. Ya. Nah, ini salah satu tugas kita karena membuat calon induk itu biayanya mahal, tapi kan hasilnya kalau dari dari hitungan kan ya paling BEP pun tidak, tapi itu nanti dijual tapi subsidi dan harganya itu murah kepada pembenih. Nah itu nanti hasilnya artinya keuntungan yang didapat oleh masyarakat baik itu pembenih maupun pembudidaya pembesar akan tinggi. Kalau dihitung mungkin pernah kita hitung sampai berapa tuh, Pak? Miliaran, bahkan hampir triliun. Oh. Dari kelebihan kita tadi mempunyai yang namanya broodstock center. Broodstock center itu
kumpulan tadi silang-silangan dari induk-induk ikan yang kita Ya, anggap unggul, keunggulan. itu dilakukan bertahun-tahun. Nah, itu yang di hulu ya. Di hilirnya tadi dengan kita memberikan fasilitasi ke kelompok-kelompok untuk membudidayakan, membesarkan. Dengan yang induk unggul itu dibesarkan. Itu tetap dikontrol kualitasnya nggak Pak? Ketika jadi benih. Iya. Kemudian kan nanti kan pasti akan turun lagi nih jadi F2 gitu. Iya. Atau tetap pakai indukan yang sama harusnya? Ya, indukannya kan sudah nanti ada apkir induk. Setelah berapa tahun nanti ada apkir induk. Ya nanti kelompok itu kan kita bina itu berarti induknya sudah harus ganti. Oke. Nah, ini kita usahakan kalau bisa ya induknya juga nanti ada fasilitasi induk nih Pak. Iya, ada. Ya, fasilitasi induk. Karena biayanya untuk mahal ya Pak pembudidaya. untuk membuat indukan tadi. Kalau yang membuat calon induk sudah nanti di kami. Di pemerintah memang itu Oh, tugasnya. memperbanyak indukan lagi. Ya, untuk menyalurkan induk ke masyarakat kan mereka harus beli sekarang. Iya, iya. Argumen itu. Yang mendapatkan fasilitas untuk bantuan baru sangat kecil lah. Nah, itu kalau nanti ya kita bercita-cita nanti pembenih yang ada di Jogja semua bisa menggunakan induk unggul yang hasil broodstock center kita. Itu. Jadi masih butuh pembenih-pembenih gitu ya. Iya. Lebih banyak lagi Pak sehingga Iya, di iya. masyarakat makin banyak. Iya. Oke, baik. Iya. Saya mau cek ke Bu Isna. Ini kalau tadi yang disampaikan Pak Bambang dan juga Pak Kadis itu kan ada ikan darat, ada ikan laut. Sebenarnya nilai gizinya sama nggak sih antara laut dan ikan darat gitu loh? Karena gini, kalau sebenarnya kita mau makan ikan darat, lumayan nih. Buktinya pecel lele banyak di mana-mana, Pak ya. Artinya tadi butuh 10 ton per hari dari luar. Apakah sama nih nilai gizinya antara lele gitu ya dengan ikan laut, sehingga ya sama aja kalau gitu nggak terlalu bermasalah soal makan ikan. Ada bedanya nggak sih? Baik, jadi Nilai untuk gizinya. ikan air tawar sama ikan air laut berarti ya. Jadi untuk dari segi protein, jadi protein itu makronutrien, itu nggak jauh beda sebetulnya. Jadi misalkan kemarin ikan kembung atau ikan lele itu proteinnya per 100 gram itu 16. Nah, 16 gram. Ikan salmon kan banyak nih yang pada mikir ikan salmon itu paling bagus lah gizinya. Mahal ya. Betul. Mahal juga. Padahal juga proteinnya sama Bapak. Nggak jauh beda sebetulnya. Dari segi harga kan jauh. Makronutriennya, proteinnya oke. dulu ya. Lalu yang mikronutriennya yang asam lemak tak jenuhnya misalkan yang tadi Bapak Bayu sebutkan omega 3, omega 6 memang lebih banyak yang di laut sebetulnya. Tapi di ikan tawar pun juga ada gitu. Cuman memang kalau dilihat dari segi gizinya memang lebih unggul yang air laut begitu. Tapi sebetulnya kalau untuk masalah nilai gizinya sebetulnya akan nggak masalah dari segi konsumsinya. Kita konsumsi ikan laut sehari sekali dibandingkan dengan ikan air tawar 2 kali, itu sudah menutupi juga sama aja sebetulnya. Jadi kuantitinya ya. kuantitinya sebetulnya. Jadi yang paling bagus ya memang yang dikonsumsi sebetulnya ya. Jadi untuk dari segi gizinya tuh nggak beda jauh gitu. Artinya kalau ini anak kos makannya di pecel lele melulu gitu. Iya nggak apa-apa. Lumayan ya, udah 2 kali makan ikan gitu ya. Lele Artinya pun dibeli ikan gitu ya Pak. ada stratanya lele itu. Oh, ada Iya. strategi. Gimana tuh Pak? Lele anak kos itu kan yang 1 kilo ya 12 sampai 14. Oh iya, Tapi masih kalau seneng yang ya. kita konsumsi kan yang biasa yang sudah agak rumah makan kan sudah 1 kilo sih ya 8 lah, 6 atau 8 sudah besar-besar. Jadi lele itu bisa menyesuaikan. Iya benar. Jadi tidak ada Besar istilah aja ya. Pricing ya. apa makan ikan kok mahal itu. iya. Itu bisa disesuaikan. Betul. Jadi artinya tadi benar, kita tuh makan ikan sebenarnya sudah dilakukan, hanya tadi makan ikan yang paling sering kita temuin kan ikan di darat ya. Nah, itu sudah cukup sebenarnya. Sudah cukup sebetulnya. Dan itu sebaiknya kan kita mulai dari awal nih, ya kan? Dari umur berapa nih sebaiknya? Justru malah dari sebelum bayi? iya janin malah janin. Ya tadi ya Iya. trimester Sebelum pertama trimester pertama ya, berarti itu sampai sangat dengan 2 tahun itu kan katanya loh di literatur kan iya. itu yang saya ingat-ingat 80% otak manusia terbentuk di situ. Jadi itu yang makanya tadi saya ya betul itu apa yang namanya stunting itu adalah
kurang gizi yang kronis. Iya, dalam jangka waktu Karena yang jangka panjang panjang. ya. Ya. Ini masa keemasan ini harus mari sama-sama kita Iya. kita manfaatkan, kita rugilah kalau Betul. sudah di masa 2 tahun ya sampai dengan 2 Iya. tahun ini nanti tidak ditangani, kita ngasih yang bagus pun setelah umur itu tidak begitu Ya, besar betul. pengaruhnya. Iya, nah ini kan lifestyle sebenarnya ya. Iya, betul. Nah anak-anak kita tuh kan jajanannya nanti yang model-model cilok. Ya. Betul itu Nah itu sebetulnya. gimana caranya mengedukasi supaya seperti tadi Pak Kadi sampaikan ini? Ya mungkin saya tambahkan ya, kita Iya. itu ada program yang betul ini kegiatan ya, bukan program kan besar ini. Kegiatan rintisan kita itu ada Fish for School. Apa itu Pak? Ya, jadi Fish Fish for Ikan buat Ikan sekolah buat ya. Oke. ikan masuk sekolah. Karena kita itu tadi prihatin melihat jajanan Iya, kalau betul. anak Ya, seperti terutama ciki, SD Iya, ya. ciki-ciki sih Ya, sebenarnya ke itu nanti ciki itu kayak yang gitu. apa ya pakai tusuk-tusuk kayak sate itu nanti Cilok. ya betul. itu pertama nanti ya yang pembuatannya kan mesti tempat mengolahnya belum bagus. Iya. Nah, padahal kita ada UMKM kita itu yang sudah ber-SKP, jadi punya surat kelayakan pengolah yang tentang apa itu yang kaki naga, yang apa yang pakai tusuk-tusuk. Oh iya, heeh. Nah, itu kita sudah coba di beberapa sekolah dasar. Nah, itu artinya kita cuma memfasilitasi produk UMKM kita itu bisa masuk ke sekolah itu, sehingga nanti mereka murid-murid anak-anak sekolah itu akan terkendali makannya betul-betul makan yang itu bergizi. Tapi Itu yang bentuknya apa Pak? Intervensi makan siang mungkin atau enggak, nah itu ada kita hanya diberikan? mengganti menu kantin itu Oh, supaya menu kantin itu menjadi yang sudah makanan-makanan yang sudah berizin itu sudah Oh, ada iya. SKP-nya. Itu banyak kita sekarang produksi semacam itu, tapi kan kita baru dulu pernah sebelum COVID itu kita masuk ke sekolah sudah lumayan yang SD beberapa SD favorit itu mungkin tidak perlu kami sebutkan itu sudah berjalan, tapi waktu COVID itu kemarin kan terus nggak ada itu, jadi putus ini mau kita gerakan karena itu sangat membantu ya, biar nanti tidak ya kita tidak, kalau kita melihat anak-anak kecil kemudian jajanannya kayak gitu itu yo nggak tegel itu. Ikannya itu mungkin ya apa ikan yang benar apa enggak. kalau boleh tahu ya, dievaluasi kegiatan itu ada nggak Pak hasilnya? Apakah anak-anak kemudian juga mengakses, Ya, mereka membeli ya. dari kantin dan Ya waktu itu bisa jalan waktu itu karena kita dengan kantin ya, jadi kantin kemudian di polanya itu disediakan di kantin sehingga nanti yang masak kantin, tapi ya kita juga ada anunya juga yang biasa nanti di situ berdagang di situ kan juga tetap menarik perhatian kan kalau anak-anak ya? Tapi jalan, nah ini yang karena berhentinya waktu COVID itu jadi kita, tapi yang jelas laku Kalau jalan. misalnya tadi dievaluasi bagus, mungkin perlu dijalankan lagi Pak? Betul, ini sudah kita mulai ikutan, Oh, sudah oke. kita pendekatan lagi ke sekolah karena ternyata di sekolah itu kan jajanan itu ada yang itu di kondisi ada kantin sendiri, tapi ada sekolah yang mengurus, ada yang juga sudah pihak ketiga. Iya. Jadi yang penting kan kita produk olahan ikan itu bisa masuk ke situ siapapun yang mengelola, sehingga itu bisa apa ya aman lah dikonsumsi, karena keamanan pangan itu kan Iya. yang memang Yang utama itu Pak, Ya. apalagi dikonsumsi dari anak-anak ya. ya itu Oke. salah satu terobosan kita yang akan kita gerakkan lagi. Ya. Boleh. Ini kalau gitu. Jadi awal jadi sekolah. mungkin Ya. mungkin perlu juga jadi hasil dari ikan tadi. Iya. Itu kan perlu ada inovasi untuk olahan. Betul. Nah, olahan-olahan itu kan nanti dari dinas kan juga ada program untuk melakukan pelatihan-pelatihan itu. Nah, sehingga nanti seperti yang tadi disampaikan Pak Bayu untuk di sekolah-sekolah itu kan bisa dipenuhi dari UMKM itu. Betul, Iya. ya, cita-cita kita. Dengan demikian nanti UMKM juga bisa hidup. Betul. Nah, kemudian dari pembudidaya ikan juga bisa meningkat, sehingga
gayung bersambut lah. Nah, kemudian nanti pemenuhan gizi kan bagus ya Mbak. Nah, jadi ada rantai itu lah, ada rantai. Dan berbagai pihak tadi ya, Ya, ini dari betul. PKK-nya, ibu-ibu, Ya. kemudian dari UMKM-nya, Ya, kemudian ya. kontribusi sekolah Ya. bisa dilibatkan gitu akan. Ya. Itu Ya. kalau misalnya ini tadi kan kebutuhannya dari Pak Kadis, bisa nggak didukung program ini kemudian dibajetkan mungkin dari sisi kebijakan mendukung juga Pak? Ya kalau Ini kan sebuah gerakan. kalau Komisi B mesti selalu akan membuat seperti itu. Support ya, Pak. Mesti support. Karena ya setiap tahun kan kita mesti menganggarkan. Nah, nanti dari dinas kemudian dari DPRD kan bisa menyatu untuk membuat satu anggaran yang terpenuhi untuk masalah-masalah seperti itu. Gitu. Oke. Jadi kita sebagai anggota DPRD yang mesti mensupport, mendorong agar supaya pelaksanaan ini bisa lebih bagus lagi. Kan lebih mudah mana nih anggarannya Pak? Program yang intervensi ke sekolah atau program kepada masyarakat langsung yang tadi Pak Kadis juga sampaikan kelompok-kelompok atau kepada UMKM nih Pak? Kalau secara proposal nih gitu. Ya. Penganggaran yang mana yang akan Ya lebih karena mudah gini Pak? Bu, OPD itu kan banyak Bu. Iya. Ya, tadi disampaikan bahwa untuk stunting itu semua OPD kan punya program untuk meningkatkan bagaimana agar supaya stunting itu bisa teratasi Ya, gitu ya. betul. Jadi berarti kan nanti setiap OPD kan selalu mengajukan program Bu. Kemudian kita menyetujui dari anggaran itu. Dengan demikian nanti program-program ini bisa jalan sehingga kesehatan masyarakat ini kan bisa lebih Indikatornya meningkat Pak lagi. program lebih di ACC gitu Pak? Tadi misalnya dari 3, tadi kan 1 mungkin kepada kelompok masyarakat, yang kedua kepada sekolah, yang 1 kepada UKM itu. Mana yang akan lebih diterima gitu Pak? Ya saya kira semuanya. Jadi Semuanya seperti boleh bisa ada. UMKM itu kan nanti dari Dinas Koperasi dan UMKM yang Ya. menyelenggarakan. Kemudian dari penyediaan ikannya dari Dinas Kelautan dan Perikanan. Jadi saling apa ya? Sinergi Saling ya. melengkapi, Iya, gitu, iya. saling melengkapi. Jadi nanti UMKM juga bisa hidup dan kemudian masyarakat yang bisa mengkonsumsi juga hidup sehat dan sebagainya sehingga nanti rantai ini bisa Anggarannya digelontorkan nih, misalnya kalau dari sisi UMKM nanti Pak Kadis menyediakan ikannya ditambahin nih, kebutuhannya apa gitu. Oke, baik. Kalau ke Bu Isna lagi nih, saya pengen tahu bagaimana sih supaya, jadi gini, kan di rumah dari awal, berarti kan saya melihat kepada pengetahuan masyarakat tentang bagaimana mengolah, yang tadi disampaikan Pak Kadis juga, mengolah ikan, sehingga itu menjadi lebih menarik, lebih efektif gitu ya. Karena kan sekarang tengok kiri, tengok kanan, warung-warung isinya juga cuman ayam semua gitu ya. Nah bagaimana mulai dari rumah itu lebih menarik. Apa saja yang pernah diupayakan. Mungkin ada juga upaya melalui digital gitu yang mengedukasi masyarakat bagaimana mengolah ikan dengan lebih baik, lebih menarik. Gitu baik. Jadi untuk lebih ke inovasi dalam pembuatan ikannya itu akan jadikan produk apa gitu mungkin ya. Jadi kalau untuk ikan sebetulnya kita dari proses pengolahan pemasakan dulu ya. Dari proses pengolahan itu dia kan tinggi protein ikan tuh. Protein itu akan rusak ketika pada pemanasan yang tinggi sebetulnya. Pemanasan yang tinggi otomatis digoreng, dibakar. Itu memang proteinnya akan sedikit rusak. Rusak itu ya mungkin hanya berapa persen lah yang bisa terserap. Makanya disarankan untuk pengolahan yang tinggi protein itu dengan dikukus, direbus gitu. Tapi kita tidak menyarankan untuk mentah ya. Jadi mentah itu tidak disarankan karena masih ada bakteri-bakterinya. Goreng loh. Iya, jadi kalau lihat dari segi ininya ya, karena kan ikan itu kan dia sumber protein dari hewani yang dia kelebihannya lemaknya rendah. Kalau daging merah itu kan proteinnya tinggi tapi lemaknya juga tinggi, kayak daging sapi, daging kambing itu proteinnya tinggi tapi lemaknya tinggi. Tapi kalau ikan itu proteinnya tinggi tapi lemaknya rendah, kolesterolnya rendah gitu. Makanya itu salah satu alternatif buat mencegah jantung, stroke kayak gitu. Jadi lebih ke
ini lebih ke ibunya akan kreatif nggak ya mengolah ikan itu gitu. Bisa dibikin dari jadi nugget atau dimsum itu supaya ya seperti Pak Bayu tadi sampaikan jadi olahan-olahan yang menarik gitu. Kalau cuma digoreng aja mungkin bosan, bisa dibuat Itu kan menjadi olahan tadi seperti yang mungkin jadi masuk jadi nugget, jadi dimsum. Itu masih sama malahan nilai gizinya karena itu ada mungkin tambahan karbohidrat gitu Iya, ya, tambahan lain. Nah itu apakah nilainya masih sama nih? Oh malah lebih bagus karena kan dari karbohidratnya ada, proteinnya lengkap juga, Ditambah lemaknya juga sayuran oke. ya. Iya tambah sayuran, diinovasi. Jadi satu misalkan kita bikin dimsum udah ada ikan, udah ada tepung, udah ada sayuran itu lengkap gitu loh. Jadi cemilan yang sehat dan padat gizi sebetulnya. Jadi seperti itu. Dan kalau nggak suka ikan, nggak kelihatan ikannya. Iya gitu ya. betul kan nggak jadi amis juga jadinya. Biar nggak amis. Menghilangkan amisnya juga. Iya bisa juga. Baik, ini di 4 menit terakhir nih dari Pak Bayu dan juga dari Pak Bambang ini kita bicara soal target. Kalau begitu, apa nih dari eksekutif sendiri supaya stunting ini bisa teratasi dari sisi penyediaan dan juga awareness masyarakat kita mengubah lifestyle-nya untuk mengkonsumsi ikan, Pak? Dari Pak Bayu. Ya. Jadi tadi sudah banyak kita sampaikan ya terkait dengan ya tadi kenapa kok kita masih rendah konsumsi makan ikannya ya. Padahal ya kalau kita melihat itu sangat dibutuhkan gizi yang terkandung dalam ikan tersebut. Nah, sehingga ya kita dengan program utama kita alih teknologi dan informasi itu untuk di pengolahan ikannya supaya kelemahan-kelemahan yang ada di ikan itu menjadi justru menarik, artinya yang ada banyak durinya jadi tidak ada durinya, kemudian yang amis sudah tidak amis lagi, yaitu dengan program kita alih teknologi informasi. Kemudian untuk pemahaman kepada masyarakat, nah, ini melalui program Gemar Makan Ikan. Jadi kita pahamkan bahwa makan ikan itu sangat tinggi manfaatnya. Jadi makan ikan, kalau slogan kita, makan ikan itu membuat kita sehat, kuat dan cerdas. Nah, itu yang slogan yang selalu kita sampaikan, kita gembor-gemborkan dengan Pak Bambang itu di masyarakat, dan kita ada kerjasama dengan Komisi B untuk sosialisasi Gemar Makan Ikan ini. Jadi sehat, kuat, cerdas. Kuat dan cerdas. Ya bahkan bapak-bapak dari Komisi B, bahkan di seluruh anggota dewan sudah hafal. Saya malah kaget ya. Wah, kalau sudah makan ikan sehat, Kuat, makan cerdas. ikan kuat, makan ikan cerdas. Yes, Bu. Wah, berarti sudah membumi lah. Tinggal nanti indikator kita adalah tadi kenaikan konsumsi ikan, walaupun itu angkanya ya angka BPS itu artinya angka yang mewakili angka nasional. Jadi angka nasional itu belum tentu nanti sesuai dengan karakter kita yang ada di daerah. Seperti angka kemiskinan itu kita kemiskinan tinggi ya Pak Bang, tapi kan kita tidak ada yang tidak bahagia tuh, bahagianya tinggi, sehingga artinya kalau yang di ikan kita melihat kalau kita masuk warung kaki lima, di situ mesti ada ikan. Kalau tadi disampaikan tadi bahwa kalau masuk ada ayam, itu bisa dibuktikan. Artinya teman-teman kami yang di Kementerian Kelautan dan Perikanan itu aja ke Jogja itu heran kok kenapa angkanya kok konsumsinya kok masih rendah. Padahal kalau teman-teman saya itu ke sini survei itu masuk ke tempat-tempat yang kecil, ada di tempat kos itu mesti ada ikannya. Paling tidak ikan yang bandeng yang di pindang keranjang itu mesti ada. Kemudian lele, nila kecil mesti ada. Tapi kok kenapa masih rendah? Itu berarti belum dihitung lagi Pak itu konsumsi yang itu di mana itu. Oke. Nah, tapi ya kalau kita lihat tetap kita naik ya. Karena kita naik 1 tahun itu 1 kilo per orang.
Nah ini dikalikan dengan jumlah penduduk DIY kira-kira 3,5 juta. Itu sudah 3,5 juta kilo yang harus kita penuhi, kita sediakan. 3,5 juta kilo kalau dijadikan ton kan dikurangi 0,3, tadi 30 ton ya. 35.000 Iya. ton. Nah, itu kan sangat besar sehingga kalau kita meningkatnya tinggi, ya nanti kita menyediakannya seperti tadi Pak Bambang itu cari ikannya sulit. Jadi peluang kita sebenarnya. Ya, peluang Nah ini kita. mungkin sebagai himbauan aja Pak ke masyarakat Pak supaya gemar makan ikan Pak. Kembali lagi Pak. Iya, jadi ya kami harapkan dengan kita melakukan sosialisasi banyak ke masyarakat ini nanti konsumsi kita ikan kita akan naik, artinya yang dulu hanya kalau makan dengan tempe, tahu dan iwak pitik, nah ini kami harapkan ke Sekarang depan iwak itu peyek, sudah Pak, ya. ya, ikan peyek teri juga. Dan hasilnya supaya stunting kita juga turun. Ya, jadi itu nanti otomatis kalau itu nanti bisa terrealisasi, artinya konsumsi ikan yang meningkat, ya Bu Isna, otomatis stunting juga akan tertangani karena stunting itu tadi suatu gizi yang Kronis jangka kronis. panjang. Iya, Jadi, jangka panjang. kesempatan kita untuk mengatasi stunting ya paling banyak ya dari tadi trimester pertama kehamilan sampai 2 tahun. Itu masa kemasan yang harus kita keroyok bersama kan. Ya. Betul. Oke. Dari berbagai OPD. Terima kasih banyak Pak. Ini berarti kan semua orang harus terlibat nih dan bagaimana ikan ini bisa kita akses, pilihannya banyak sekali sebenarnya yang ditawarkan. Jadi Pak Bambang sebagai closing statement juga Pak. Iya. Apa himbauannya kepada OPD dan juga kepada masyarakat? Iya, terima kasih. Jadi kami dengan Dinas Kelautan Perikanan selalu melakukan sosialisasi gemar makan ikan. Ya. Jadi seperti tadi disampaikan Pak Bayu bahwa makan ikan sehat, kuat, cerdas. Jadi sudah tersosialisasi. Iya. Ya mudah-mudahan nanti dari tahun ke tahun kemudian masyarakat sudah mengenal betul bagaimanakah gemar makan ikan itu untuk kesehatan. Iya. Dan tadi disampaikan bahwa bisa untuk mengatasi stunting kan begitu. Ya. Baik. Jadi terima kasih. demikian yang bisa saya sampaikan agar supaya tingkat stunting kita itu semakin hari semakin turun. Mudah-mudahan dari 1-2 tahun lagi sudah tidak ada stunting lagi kan itu harapan kita. Iya, baik. Terima kasih banyak Pak Kadis, Pak Bayu, Pak Bambang juga atas kehadirannya. Semoga ini nggak cuman kita ngobrol tapi membawa audiens yang menyaksikan obrolan kita ini minimal ada satu step lagi gitu ya. Dan tadi Bu Isna juga terima kasih matur nuwun. Cara mudah untuk mengkonsumsi ikan banyak banget caranya. Iya, Ya. betul. Sebenarnya mengukus paling gampang kan? Iya, paling gampang itu. Iya, masak air kasih ini deh. Iya. Iya, tapi ini sebuah upaya dari kita. Jadi semoga harapannya adalah mulailah kita semuanya paham bahwa banyak pilihan menu yang bisa kita gunakan untuk mengurangi tadi stunting ya. Minimal untuk kita sehat, kita kuat, dan kita cerdas. Makan ikan aja gampang ya. Oke, terima kasih banyak sekali lagi kepada narasumber. Terima kasih kepada Dinas Kelautan dan Perikanan DIY dan terima kasih pada seluruh pendukung acara dari Pusat Desain Industri Nasional Yogyakarta sebagai venue kita dan juga Lovis. Dan dari Bicara Mina saya sudah pamit. Terima kasih, selalu sehat dan makan ikan yuk biar nggak stunting.